Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 bocah terpleset di Waduk Saguling, Bandung Barat saat naik kapal tongkang. 1 selamat, 1 korban lain masih hilang. Seorang pria di Karawang jadi korban kebrutalan geng motor. Korban luka berat terkena senjata tajam. Adanya kendala dalam pendaftaran penerimaan siswa baru 2024 melalui daring menyebabkan banyak orang tua di Jawa Barat langsung datang ke sekolah. Sebuah truk tronton mengalami remblong saat menanjak di Jalan Raya Cibolang, Kabupaten Sukabumi Selasa lalu. Akibatnya truk menghantam 2 minibus dan sepeda motor yang berada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus kendaraan dari 2 arah mengalami kemacetan hingga 2 jam. Sebuah truk pengangkut pupuk mengalami remblong saat menanjak di Jalan Raya Cibolang, Kabupaten Sukabumi pada Selasa lalu. 2 kendaraan dan sepeda motor yang berada tepat di belakang truk tertabrak hingga ringsek. Kejadian berawal saat truk yang dikendarai oleh Rizwan melaju dari arah Cibadak menuju kota Sukabumi. Saat melintas di Jalan Raya Cibolang, truk seketika mengalami gagal fungsi rem. Truk yang sempat berhenti di jalan yang menanjak lalu mundur dan menabrak 2 minibus di belakangnya. Akibat kecelakaan tersebut, arus kendaraan dari 2 arah mengalami kemacetan hingga 2 jam. Buah truk Hino tersebut, dia sudah sadar pengemudi bahwa memang untuk remnya agak bermasalah. Oleh karena itu, dia berhenti menepis ke sebelah kiri, tetapi saat dia menarik rem tangannya diduga sudah tidak berfungsi, dan sampai akhirnya kendaraan tersebut mundur dan mengenai 2 kendaraan, mobil dan 1 kendaraan motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seorang pengemudi sepeda motor mengalami luka-luka. Kini sopir truk masih dalam pemeriksaan polisi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. 3 kelompok pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Tasikmalaya akhirnya ditangkap polisi. Pelaku sudah beraksi di 55 TKP. Dari tangan para pelaku, polisi telah mengamankan 21 sepeda motor yang sudah dijual ke masyarakat. 5 anggota komplotan pencuri sepeda motor asal Tasikmalaya ini akhirnya ditangkap polisi. Mereka terbagi dalam 3 kelompok berbeda yang selama ini beroperasi di wilayah Tasikmalaya. Saat penangkapan, salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas akibat berusaha untuk melarikan diri. Dari ketiga kelompok, tercatat sudah ada 55 TKP pencurian. Dalam aksinya, para pelaku ini menggunakan kunci letter Y untuk merusak kontak sepeda motor dalam hitungan menit. Komplotan ini kerap beraksi di perumahan hingga tempat beribadah. 55. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini ada beberapa modus. Yang pertama adalah pelaku melakukan tindak pidana dengan menggunakan kunci Y. Ini adalah kunci Y di mana pelaku menggunakan tersebut dan mencari target di pertokoan, di perumahan maupun di tempat ibadah yang memungkinkan pelaku untuk melakukan pencurian. Yang kedua adalah melihat kendaraan yang kuncinya tertinggal di situ. Itu adalah berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku. Hingga kini polisi telah mengamankan 21 sepeda motor hasil curian yang sudah dijual ke masyarakat. Sementara sisanya masih dalam pencarian akibat sudah dijual ke daerah pelosok sehingga sulit dicari. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Petugas Damkar Kota Bogor mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di bawah jalan tol Bogor Ring Road di Jalan Soleh Iskandar Selasa lalu. Warga melaporkan kucing tersebut sudah terjebak selama 4 hari di ketinggian 30 meter. Beginilah kondisi kucing yang terjebak selama 4 hari di bawah jalan tol Bogor Ring Road di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Warga yang mengetahui langsung melaporkan kucing tersebut ke petugas damkar. Petugas langsung berupaya mengevakuasi kucing dengan mengerahkan mobil tangga ke lokasi kejadian karena kucing berada di atas ketinggian 30 meter.
Hanya membutuhkan waktu 10 menit, petugas berhasil membawa turun kucing tersebut. Awalnya dia ada suara, terus anak-anak lapor bilang ada kucing yang jembatan. Akhirnya kita kontak ke Damkar. Kemarin sempat dicek itu hari Sabtu, tapi karena dia nggak keluar, diambil. Hari ini tadi pagi keluar lagi, kita lapor. Alhamdulillah cepat responnya, juga ditangani. Evakuasinya itu infonya kucing itu menurut laporan dari warga udah 4 hari. Kemudian tadi siang warga melapor ke petugas ke kami. Kemudian kami menggunakan mobil tangga. Diduga kucing tersebut sengaja dibuang di area jalan tol karena tidak ada akses untuk bisa naik ke jalur tersebut. Usai dievakuasi, kucing ini lalu diberi makan dan diadopsi oleh warga sekitar. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi yang dahulu terbengkalai kini menjadi produktif setelah ditanami tanaman seperti jagung dan singkong. Hasil panen dari lahan tersebut diharapkan mampu menggenjot sektor pertanian. Beginilah kondisi lahan yang berada di pelosok Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Lahan Hanpangan Kosrat ini memiliki luas sekitar 900 hektar. Lahan yang sebelumnya terbengkalai ini dimanfaatkan untuk menanam singkong, jagung, hingga peternakan. Hasil panen dalam satu kali bisa mencapai 5-6 ton untuk jagung, sedangkan untuk singkong bisa mencapai 9 ton. Menteri Pertanian menilai Jenderal Maruli dan jajaran TNI AD sukses membuat ratusan hektar lahan terbengkalai menjadi lahan produktif yang ditanami berbagai komoditas pertanian. Kita tidak berlebihan kalau kita beri gelar beliau Bapak Pangan Indonesia. Ini bayangkan mulai pangkat kolonel sampai bintang 4 memikirkan rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat. Ini bukan lagi percobaan, ini skala sudah tingkat perusahaan. Dan ini bisa kita kembangkan di tempat lain. Saya melihat ini daerah Medan yang paling sulit. Belum pernah kami temukan orang yang biasanya kalau mau uji cobanya di tempat yang rendah, mudah, aksesnya mudah dan seterusnya. Ini di tempat yang paling sulit. Kementerian Pertanian kedepannya yakin hasil jagung dan singkong ini bisa terus meningkat dan akan terus menggenjot hasil pertanian. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Cirebon. Salah satunya yang diperiksa oleh penyidik yaitu Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan tersebut. Robi Setiawan, adik dari Peggy Setiawan, diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam. Robi dicecar 20 pertanyaan, sedang rekannya Mulyadi dicecar 15 pertanyaan. Kedua saksi untuk meringankan proses hukum Peggy Setiawan dengan memberikan keterangan kepada penyidik untuk memastikan keberadaan Peggy di hari pembunuhan Vina dan Eki. Berarti bukti keberadaan Peggy itu hanya dari slip gaji aja Pak ya? Iya, dari pembayaran gaji, kemudian dari keterangan saksi-saksi, kan. Nah, itu juga menjadi alat bukti ya nanti ketika di persidangan ya, keterangan saksi-saksi itu. Penyidik Polda Jawa Barat juga memeriksa saksi kunci pembunuhan dua sejoli, yaitu Liga Akbar. Liga diperiksa selama 6 jam dengan 15 pertanyaan. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat dari almarhum Eki. Dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Liga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit aja? Pas udah kayak dulu kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Kuasa hukum Liga Akbar akan menemui LPSK dan Komnas HAM untuk meminta perlindungan saksi. Agar LPSK dan Komnas HAM sendiri bisa membantu dan melindungi Liga, karena Liga ini menurut kami adalah saksi kunci dalam perkara kematian Eki dan Vina.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, juga diperiksa ulang penyidik Polda Jawa Barat. Saka diperiksa selama 5 jam dan dicecar 16 pertanyaan. Namun setelah keluar dari ruang penyidik, Saka Tatal diam 1000 bahasa. Ia tidak menjawab pertanyaan awak media terkait pemeriksaan tersebut. Tadi kita aja mungkin dikit aja Kakak mungkin gimana Kak? Minta doanya. Mentalnya udah. Oke, mari kita pulang ya sambil makasih ya. gimana Bang? Lanjutannya kita tunggu selanjutnya. Meski penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus pembunuhan 2 sejoli dan penangkapan Peggy Setiawan, namun mereka belum menemukan titik terang atas kasus tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.